Huawei P20 Pro di harganya sekarang yang cuma 2 jutaan aja bisa jadi HP second paling worth it, terutama bagi kalian para foto enthusiast. P20 Pro bisa jadi super worth it. So langsung aja kita review apakah worth it P20 Pro untuk dibeli di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tech dan mari kita langsung aja review Huawei P20 Pro. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Oh ya, sebelum itu guys, mohon maaf kalau misalnya ada suara hujan di belakang, karena ini hujannya tuh lagi lumayan deras. Kalau misalnya ada masuk, I'm so sorry. Tapi ya, balik lagi ke videonya. Untuk harga dan speknya, kalian bisa beli sekarang harganya cuma 2,6 juta aja. Yang varian 6GB RAM dengan internal storage sebesar 128GB. Ini bisa diekspansi, tapi diekspansinya hanya bisa pakai memori dari Huawei, kalau nggak salah namanya tuh nano memory, yang lumayan mahal. Jadi gue bisa bilang ini nggak ada ekspansi aja ya untuk memorinya. Ya, untuk harga segitu menurut gue itu storage-nya lumayan besar, 128GB, dan seperti biasa kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau kalian ingin wallpaper Vinan dari Yugo yang ada di HP ini, gue udah taruh juga link wallpaper di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Kirin 970 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6,1 inci OLED Full HD display dengan PPI sebesar 408, sudah dibaut oleh Corning Gorilla Glass 5, UFS 2.1, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa support fast charging sampai 22,5 watt. Next, untuk si desain dan displaynya sendiri, untuk build-nya sendiri ini yang pastinya karena ini HP flagship, jadi bodinya masih kerasa premium dengan glass back dan juga metal frame. Yang gue suka juga ini metal frame-nya tuh, terutama dari si curve-nya, kerasa lebih nyaman dibanding HP biasanya di tangan. Dan untuk pemakaian satu tangan, di P20 Pro gue bisa bilang masih cukup nyaman karena aspek ratio dan size layarnya juga overall nggak terlalu besar banget. Yang menurut gue size layar 6,1 inci itu sweet spot. Gak terlalu kegedean untuk satu tangan, tapi juga gak terlalu kekecilan untuk nonton video. Next, untuk si fingerprint-nya ini posisinya ada di home button. Dan untuk kecepatannya sendiri ini masih sangat flagship. Sangat cepat, hampir instan malahan, dan juga super akurat, super reliable. Di P20 Pro juga ada LED notifikasi berwarna yang posisinya tuh di tengah, di atas tengah. Next, mari kita tes si NFC-nya sendiri. Ini tuh ada NFC, bisa kita lihat di sini. Logo NFC-nya, cuma memang ini NFC-nya tuh sedikit mud-mudan. Jadi kalau misalnya kita coba scan, nah ini lagi nggak mau. Jadi harus bener banget lah. Yang gue rasa tuh ini harus rada miring kayak gini guys, bisa kita lihat. Jadi nggak terlalu tengah banget, biar bisa nge-scan dengan baik. Tapi sekalinya nge-scan, ini langsung bisa akurat. So kalau mau di rating, gue bisa bilang ini ratingnya tuh sekitar 6 dari 10 untuk kebagusan scanningnya. At least ini masih bekerja dengan baik. Dan untuk kualitas layarnya sendiri ini gue bisa bilang untuk harganya kayaknya one of the best. Kalau mau dibanding dengan HP second lainnya kayak Galaxy S9 ini bisa bersaing. Dan kalau misalnya mau dibandingin dengan HP baru, menurut gue sih di P20 Pro ini masih jauh lebih bagus di harga yang sama. Overall layar punya detail yang super sharp dengan kontras yang luas, warnanya juga vibrant dan juga sangat hidup, viewing angle yang sangat bagus, dan juga ini overall in summary kelihatan sangat jernih, vibrant, dan enak dilihat layarnya. Dan untuk pemakaian di bawah sinar matahari, ini brightness-nya masih bisa cukup terang, tapi yang pastinya nggak setara HP flagship zaman sekarang. Tapi at least untuk pemakaian di luar ini masih cukup usable kok. Walaupun memang layar rada gelap, tapi HP masih cukup kelihatan layarnya dan juga masih cukup nyaman untuk dipakai. Yang terakhir di segmen ini yaitu si touch delay-nya. Ini pretty much non-existent guys. Mau dipakai untuk ngetik keyboard atau navigasi OS, responsivitas layar ini semua kerasa smooth dan sangat responsif, nggak ada touch delay atau touch issue sama sekali. Gue bisa bilang ini setara atau seenak kalau bisa pakai HP iPhone atau Google untuk ngetik. Next, mari kita moving on ke si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C, karena sayangnya di P20 Pro udah nggak ada headphone jack. So, untuk kualitas sendiri ini gue bisa bilang masih sangat flagship banget. Sangat bagus. Overall untuk sound signature-nya ini lebih ke arah warm, sangat warm malahan, yang mungkin bagi para bright listener atau yang suka suara bersih atau crispy, kurang suka, tapi untuk gue personal, gue lumayan suka, ini gak ada masalah. Di overall masih punya detail vokal yang sharp, dan jernih dengan soundstage yang cukup oke, separasi instrumennya bagus, dan juga bass yang sangat punchy tapi nggak bleber. Cuma memang ini mid-range-nya sendiri menurut gue agak sedikit mundur. Dan untuk headphone yang gue dipakai buat tes HP ini, gue pakai KOS Porta Pro. Di volume sekitar 70% aja ini, menurut gue pakai headphone tersebut sudah sangat keras, which is super nice. Oh ya, untuk konverternya ini by the way guys, bisa kita lihat, gue tuh beli konverter yang mereknya Vention.
Karena banyak banget kan yang nanya di komen ini merek converternya apa. Ini merek converternya tuh Vention ya. Jadi kalian tinggal nyari aja di Tokopedia atau di toko online favorit kalian, converter Vention. Oke, so balik lagi ke videonya, kita bahas si kualitas dual speaker sendiri. Ini untuk harganya menurut gue udah cukup bagus. Overall punya suara yang lebih balance, dengan vokal yang jernih, bass yang flat, soundstage yang cukup luas, dan juga separasi instrumen yang lumayan bagus. Cuma memang dibanding dengan HP sekarang yang harganya 2 jutaan, yang udah support dual speaker juga, di P20 Pro memang kedengaran banget kalau si volume earpiece-nya tuh jauh lebih rendah volumenya dan lebih cempreng dibanding si volume utamanya yang ada di bawah. Ya, jadi earpiece volumenya tuh menurut gue ini lebih berperan untuk nge-support stereonya, untuk nge-support treble-nya terutama. Tapi at least dia itu di full volume ini bisa super keras dengan minimum distorsi. Tapi untuk lebih detailnya di speaker tester, gue rekomen kalian pakai itu lebih bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Next, untuk si kamera quality-nya, ya ini memang pada zamannya kan, kalau misal kalian ingat guys, Huawei P20 Pro tuh terkenal banget sama si kualitas triple kameranya yang benar-benar mind blown banget pada zamannya, terutama dari detail dan foto low light-nya. Dan di tahun 2021 sekalipun, ini gue bisa bilang kamera P20 Pro masih relevan, masih jadi aspek terbesar atau selling point terbesar P20 Pro yang sekarang harganya cuma 2 jutaan. So, untuk kamera belakangnya sendiri, ini pakai setup triple kamera, main kamera 40 megapiksel dengan f1.8, udah ada optical image stabilization, sama juga dengan kamera keduanya telefoto f2.4 8 megapiksel yang udah ada optical image stabilization, itu 3 kali zoom, dan juga kamera terakhirnya tuh 20 megapiksel black and white kamera f1.6. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, ini selfie-nya juga cukup nutty dengan megapiksel sebesar 24 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas kameranya ini sangat remarkable banget, dan gue bisa bilang untuk harganya yang 2 jutaan, mau dibanding dengan HP baru atau second sekalipun, ini di harganya menurut gue yang terbaik. So, untuk fotonya sendiri ini bisa kita lihat di dua-duanya kamera main dan telefoto bisa ngasihin foto yang sangat impresif even di tahun 2021 sekalipun. Overall punya temperatur warna yang sama, jadi nggak kelihatan aneh, dengan warna yang dingin atau cool, detail yang super sharp, kontras yang sangat bagus, dan juga dynamic range yang bagus, dan overall gambar kelihatan sangat bersih, mungkin berkat si Leica lens-nya. Yang gue suka juga dari si telefotonya, ini tuh kamera telefotonya kalau misalnya kita foto objek yang close up banget, berkat si zoom 3 kalinya tuh, si foto kerasa bagus banget, kerasa sangat sinematik dengan background blur atau bokeh yang sangat strong, dan juga fotonya kelihatan detail dan sinematik. Nah, terus untuk foto low light-nya atau malam hari juga di P20 Pro ini, di harganya masih sangat-sangat bagus, malahan bisa bersaing dengan HP flagship zaman sekarang sekalipun. Overall, ini bisa kita lihat foto kelihatan sangat terang dan hidup dengan noise yang pretty much nggak ada, dan masih bisa mempertahankan detail yang masih lumayan sharp. Dan untuk si video recording ini, HP bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Cuma karena gue mau tes stabilisasinya, jadi gue bakal tes di 1080p 30 fps untuk seberapa bagusnya stabilisasi dan audionya. So ya, ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Oke guys, jadi ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini tujuannya bukan quality, buat ngetes stabilisasinya. So kita langsung coba tes jalan. Kelihatannya di viewfinder ini memang sangat stabil banget di resolusi 1080p 30 fps. So very nice. Kita coba fokusin, autofocusnya gimana. Autofocus sangat cepat, masih sangat fleksib, dan juga ini videonya kelihatan masih bagus banget untuk harga 2 juta. Salah satu di atas untuk kelas 1 second. Oke, cuma memang kontrasnya sedikit agak terlalu gelap. Dynamic range. Dan kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas videonya sama audionya juga, stabilisasinya. Moving on ke si gaming performance-nya, ini tuh pakai chipset Kirin 970 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer yang kalau nggak salah itu performanya setara dengan Snapdragon 845.
Tapi sayangnya Kirin 970 tuh memang gak se-strong 845 untuk main game, terutama main game berat kayak Genshin Impact yang gue tes di B-roll ini. Gue tes main game tersebut di settingan semua low dengan FPS 60 di P20 Pro, walau FPS-nya sendiri ini gak ada masalah, cukup tinggi malahan. Cuma yang gue rasa tuh ada banyak banget stutter. Yang lumayan aneh karena ini kan RAM-nya juga udah cukup banyak, 6GB. Jadi gue suspek sih ini gara-gara memang GPU-nya sendiri kurang kuat untuk ngerun Genshin Impact. Dibanding dengan 845, menurut gue GPU di 845 jauh lebih capable untuk main Genshin Impact. Tapi at least yang gue rasa, ini kalau mau main game tersebut rada lama atau lebih lama daripada 845, gue rasa nggak sepanas chipset tersebut. Lebih hangat lah, nggak panas banget. Jadi kalau misalnya kalian mau main game yang lebih enteng, kayak PUBG atau Mobile Legends, menurut gue ini bakal nyaman dan stabil banget di P20 Pro. Cuma sayangnya ada satu hal yang nggak nyaman, yaitu kalau misalnya kalian main game rhythm kayak Bandori. Sayang sekali buat kalian para rhythm fans, ini di P20 Pro gak enak banget menurut gue, walaupun memang gak ada touch delay sama sekali, tapi gue rasa ada audio dia yang bener-bener kerasa banget. Gak usah di lagu yang paling susah guys, di lagu yang rada mudah juga ini kerasa ada audio delay yang lumayan present. Jadi ya, gue kurang rekomen beli HP ini buat main game rhythm. Next, mari kita bahas UI experience-nya. Ini tuh kalau misalnya kita ke settings, kita scroll ke bawah, terus ke sistem dan ke about phone, ini di EMUI versi 9 yang berbasis Android 9 Pie. So, memang udah nggak baru banget, tapi menurut gue masih lumayan relevan lah. Dan untuk security patch-nya sendiri, ini di bulan Juni 2020 dan udah nggak bakal dikasih update lagi. Tapi at least ya, nggak tua banget lah ya guys, si security patch-nya. Dan yang pastinya juga karena ini karena P20 Pro tuh rilis sebelum Google nge-ban Huawei, jadi masih ada Google Play. Itu juga bisa jadi salah satu selling point. Dan ya, untuk si OS EMUI sendiri sih, gue bisa bilang ini salah satu OS Cina yang personal gue, walaupun memang ini skinnya tuh kelihatan heavy banget dan juga iOS inspired, tapi gue cukup suka. Ya jangan pada pissed off ya ini fans-fans Xiaomi, tapi gue rasa tuh EMUI kerasa jauh lebih optimized, less buggy, dan less nonsense dibanding MIUI. Ini kalau misalnya mau dibandingin dengan MIUI 12,5 sekalipun, dibanding dengan EMUI yang lebih tua, ini EMUI 9, gue bisa bilang di EMUI 9 kerasa lebih polish ya, jadi kerasa kayak, susah dijelasin, kayak kerasa lebih well made dibanding MIUI untuk skin OS ya. Kerasa lebih perfectionist, yang gue personal lebih suka. Tapi sih kalau misalnya dibandingin sama stok Android, gue masih lebih prefer stok Android. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, Huawei masih kerasa cukup snappy dan smooth, buka aplikasi masih relatif kenceng, dan navigasi di aplikasi juga masih kerasa smooth, multitasking juga berkat RAM yang cukup besar, ini masih kerasa nyaman dan responsif. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini yang pastinya karena HP flagship sudah support, mana ini DRM-nya, there you go, sudah support HDR10 dan juga sudah support Wi-Fi L1. So yang terakhir, mari kita bahas si ketahanan baterai atau battery life-nya. Ini tuh punya baterai yang masih lumayan jumbo di tahun 2021 sekalipun, 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 22,5 watt. Tapi untuk si test charging gue bakal pakai charger 18 watt aja ya, karena gue nggak punya charger khusus si Huawei yang 22 watt. Dan untuk ketahanan baterainya ini gue lumayan salut banget guys. P20 Pro masih bisa tahan full 2 hari, 2 hari dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosmed dan nonton video aja. Untuk screen on time sendiri gue bisa dapat sampai ini pretty much 8,5 jam. Lumayan impresif untuk kelas HP second yang udah tua gini. Ya ini mungkin salah satu kenapa bisa tahan gini dari si agresif battery management EMUI-nya. Itu terkenal banget kan, dia itu EMUI itu kalau masalah battery life bener-bener edan banget. Di P20 Pro juga nggak ada bedanya, ini berkat EMUI agresif battery management dia baterainya bisa tahan lama. Dan untuk si charging speed-nya sendiri gue ngecas pakai charger yang seperti gue bilang 18 watt, gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh memang rada lama, butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit. So cuma segitu aja guys videonya, dan untuk konklusinya sih ini menurut gue easy. P20 Pro di harganya yang sekarang cuma 2,6 juta, gue bisa bilang masih super worth it banget. Karena di harganya segitu kalian dapat build quality kelas premium, kualitas speaker yang masih bagus, kualitas layar yang pretty much masih flagship, battery life yang masih tahan lama banget, masih sangat impresif, dan yang nomor satu selling point terbesar dari HP ini yaitu kualitas foto yang masih flagship banget even di tahun 2021. Kalau misalnya mau dibandingin dengan Mate 10 Pro yang harganya mirip, gue jauh lebih prefer P20 Pro. Dan juga bisa jadi alternatif pilihannya lebih baik P20 Pro dibanding HP second lainnya di harga yang sama dengan kualitas yang sama kayak Note 9 atau S9 Plus. So ya overall kalian kalau misalnya lagi nyari HP second all in one, semua bagus di harga 2 jutaan, menurut gue P20 Pro pilihan yang lebih
bagus. Salah satu pilihan terbaik. Tapi ya, seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya ingin wallpaper yang di HP ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi. So guys, cuma segitu aja videonya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. We'll see you in another video. Bye.